Teman-teman yang suka makan roti pasti nggak asing lagi dengan cara pembuatannya dong. Adonan roti yang udah mengembang karena ragi dipanggang di oven. Lama-lama kan warnanya berubah jadi coklat muda tuh. Dan saat itulah adonannya mulai ngeluarin aroma-aroma yang luar biasa sedap. Ngebayanginnya aja udah bikin ngiler. Tapi kenapa ya bisa kayak gitu ya? Yuk kita cari tahu dengan belajar tentang reaksi kimia. Let's go! Gara-gara ngomongin roti, jadi kepikiran contoh yang bagus buat buka episode hari ini nih. Kita akan menggunakan proses pembuatan cookies atau kue kering. Untuk bikin cookies, bahan-bahan yang paling umum dipakai adalah tepung, mentega, telur, dan gula. Supaya cookiesnya lebih sedap, bisa aja kita tambahin bahan-bahan yang memberi rasa, misalkan coklat chip dan selai kacang. Yap, tepung, mentega, kuning telur, gula, coklat chip, dan selai kacang semuanya udah dicampur, dan anggap aja adonannya udah siap ya. Kita bagi-bagi adonannya jadi kecil dan saatnya dimasukin ke dalam oven. 5 menit, 10 menit, akhirnya 15 menit dan saatnya diambil dan didinginin. Setelah semua proses itu, bahan-bahan awalnya emang udah terkonsumsi semua sih. Tapi paling nggak kita sekarang bisa bagi-bagi cookies. Oke, tenang, tenang. Kalau udah ngomongin makanan udah susah berhentinya nih. Tapi dari skenario yang tadi kita udah bisa melihat sedikit tentang apa yang disebut sebagai reaksi kimia. Dalam ilmu kimia, reaksi kimia didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan satu atau lebih zat menjadi zat lain yang berbeda. Zat-zat yang berubah disebut sebagai reaktan, sementara hasil setelah perubahan disebut sebagai produk. Di skenario yang tadi, tepung, mentega, kuning telur, gula, coklat chip, dan selai kacang berlaku sebagai reaktan. Dan cookies yang kita dapat adalah produknya. Dan kita udah nggak bisa lagi tuh memperoleh bahan-bahan yang tadi kembali dari cookiesnya. Sebelum lanjut, kita harus lihat kembali apa yang kita tahu sebagai atom. Nah, di episode sebelumnya kita udah tahu bahwa atom merupakan bagian terkecil dari sebuah zat. Masing-masing atom punya nama dan simbol. Sebagai contoh, arang terbuat dari atom karbon yang simbolnya huruf C. Logam-logam murni juga terbuat dari atom yang namanya sama. Misalkan besi terbuat dari atom besi, simbol Fe. Emas dari atom emas, simbol Au. Dan seng dari atom seng, simbol Zn. Selain berdiri sendiri-sendiri, atom juga bisa bergabung jadi molekul. Oksigen yang kita perlukan untuk respirasi, contohnya terdiri atas dua atom oksigen yang masing-masing punya simbol huruf O. Satu atom oksigen juga bisa bergabung dengan dua atom hidrogen, membentuk molekul air. Contoh lain yang cukup rumit juga ada loh. Dalam satu molekul sukrosa atau gula pasir misalnya, ada 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Ciri khas dari reaksi kimia adalah adanya perubahan susunan atom pada reaktannya. Hal ini dimungkinkan karena masing-masing atom memiliki kemampuan untuk membentuk atau merombak ikatan dengan atom lainnya. Dengan kata lain, produk yang terjadi merupakan zat yang betul-betul berbeda dari apa yang menjadi reaktan. Sama seperti kalau misalnya cookies itu adalah hal yang baru yang sama sekali berbeda dengan bahan-bahan pembentuknya. Percaya atau enggak, reaksi kimia itu bisa terjadi di sekitar kita loh teman-teman. Nah, lewat demonstrasi berikut kita akan memperhatikan dan mengamati proses dan efek dari salah satu reaksi tersebut. Teman-teman yang mau coba sendiri di rumah juga bisa, jadi perhatikan baik-baik ya. Di sini ada 2 gelas bening, jadi kalian bisa lihat isinya. Yang di sebelah kiri kosong, sementara di dalam yang kanan ada semacam busa. Berikutnya kita akan bakar ujung tusuk sate ini dan kita masukin ke dalam masing-masing gelasnya. Pertama kita akan masukin ke dalam gelas yang di sebelah kiri dulu, yang kosong, dan nggak ada yang terjadi ya. Lalu kita masukin ke gelas B yang di sebelah kanan dan apinya mati. Ini pasti ada hubungannya sama apa yang terjadi di dalam gelas B. Tapi apa sih yang sebetulnya ada di dalam gelas B itu? Teman-teman boleh pause dulu sebentar di sini sebelum lanjut untuk memikirkan jawabannya. Buat kalian yang mau coba eksperimen ini di rumah, kalian perlu gelas yang agak tinggi, tusuk sate atau lidi, korek api, cuka, dan soda kue. Karena kita akan pakai api, pastiin kalian didampingin orang dewasa selama eksperimen ya. Dan perhatian, jangan hirup uap cuka karena bisa menyebabkan iritasi selaput lendir di saluran pernapasan. Takar setengah sendok makan soda kue. Kemudian setelah itu takar 1 sendok makan cuka.
Begitu nanti cukanya udah masuk ke dalam gelas, kita akan bisa melihat adanya gelembung-gelembung putih yang terbentuk di bagian bawah gelas. Setelah itu, bakar ujung tusuk sate atau lidi, dan begitu apinya udah nyala, turunin pelan-pelan ke dalam gelas dan amati apa yang terjadi. Teman-teman udah lihat sendiri kalau misalnya soda kue sama cuka digabungin itu pasti akan membentuk gelembung-gelembung, artinya ada gas yang terbentuk. Nah, kita coba lihat sebentar yuk susunan molekul dari masing-masing bahan tersebut. Soda kue punya nama lain natrium bikarbonat, dan di dalam molekulnya ada 1 atom natrium, 1 atom hidrogen, 1 atom karbon, dan 3 atom oksigen. Cuka punya nama lain asam asetat, dan di dalam molekulnya ada 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen. Waktu mereka bereaksi, atom natrium di molekul soda kue bertukar tempat sama 1 atom hidrogen di molekul cuka. Ini mengakibatkan munculnya zat baru, yaitu asam karbonat dan natrium asetat. Karena molekul asam karbonat nggak stabil, dia terurai jadi 2 zat baru lainnya, yaitu karbon dioksida dan air. Nah, gelembung-gelembung yang kita lihat tadi sebetulnya adalah karbon dioksida yang keluar dari campuran. Sementara itu, kita kan tahu ya bahwa api perlu oksigen untuk terus membara. Jadi kalau kita turunin nyala api ke dalam gelas yang isinya karbon dioksida murni, nggak ada oksigennya sama sekali, ya jelas apinya bakalan mati. Reaksi kimia yang terjadi tadi adalah reaksi pertukaran ganda. 1 dari 4 jenis reaksi kimia yang ada. Apa aja sih 4 jenis itu? Yuk kita lihat sama-sama. Jenis pertama disebut sebagai reaksi sintesis atau kombinasi. Reaksi jenis ini terjadi saat reaktan-reaktan yang sederhana bergabung jadi satu molekul produk yang lebih kompleks. Contohnya, karbon bereaksi dengan oksigen di udara dan membentuk karbon dioksida. Ini adalah reaksi yang terjadi kalau kita bakar arang atau kayu bakar untuk panggang daging atau untuk api unggun. Jenis kedua disebut sebagai reaksi dekomposisi. Ini adalah kebalikan dari sintesis, di mana satu molekul reaktan terurai jadi beberapa produk yang lebih sederhana. Contohnya ada di dalam minuman soda. Asam karbonat di dalam soda terurai jadi karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida inilah yang bikin sensasi berbuih di mulut. Jenis ketiga disebut sebagai reaksi pertukaran tunggal. Reaksi ini melibatkan pertukaran atom antara satu molekul dan atom lainnya. Contohnya, kalau logam kalium direaksikan dengan larutan garam dapur yang disebut juga natrium klorida, atom kalium bertukar tempat sama atom natrium dan membentuk produk berupa logam natrium dan larutan garam kalium klorida. Kalium klorida murni bisa dipakai dalam jumlah kecil sebagai pengganti garam dapur. Jenis keempat disebut sebagai reaksi pertukaran ganda. Reaksi ini mirip dengan pertukaran tunggal, hanya aja melibatkan pertukaran atom antara 2 molekul. Contohnya kayak tadi tuh pas demonstrasi. Natrium di soda kue atau natrium bikarbonat bertukar tempat sama 1 atom hidrogen di cuka atau asam asetat, menghasilkan natrium asetat dan asam karbonat. Ada cara yang lumayan lucu yang mungkin bisa bantu teman-teman buat paham lebih gampang nih. Coba kita anggap aja ada 4 orang, masing-masing mewakili 1 atom. Untuk reaksi sintesis, ini mirip kayak 2 orang yang sama-sama jomblo terus jadi pacaran. Di reaksi dekomposisi, 2 orang yang tadinya pacaran, putus, jadi jomblo deh mereka. Nah, kalau udah ngomongin reaksi pertukaran, makin seru nih, potensi dramanya gede. Di reaksi pertukaran tunggal, pasangan yang udah pacaran putus, terus salah satu nyambung sama orang lain yang masih jomblo. Apalagi di reaksi pertukaran ganda, waduh. Ada 2 pasangan, semuanya putus. Lah, terus mereka malah pacaran lagi dong, tapi dengan tukeran pasangan. Astaga. Kalau kita perhatiin, kita bisa gampang banget nemuin contoh reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita. Berikut ini beberapa contoh tersebut. Contoh yang pertama adalah terjadinya karat. Karat timbul kalau besi di pagar, kawat, atau paku bereaksi dengan oksigen di udara atau di dalam air. Karena karat bisa melemahkan struktur, benda-benda yang karatan itu lebih gampang keropos dan rusak. Contoh yang kedua terjadi di dapur, lebih tepatnya waktu kita masak. Katakanlah kita lagi rebus telur, terus ditinggal agak lama. Kalor dari air panas bakalan mengakibatkan asam sulfida dari putih telur bereaksi dengan besi di dalam kuning telur. Dan reaksi ini menghasilkan lapisan besi sulfida yang warnanya abu-abu di sekitar kuning telurnya. Contoh yang ketiga adalah proses fotosintesis. Lewat proses fotosintesis, tumbuhan hijau bisa membentuk glukosa dan oksigen cuma dari karbon dioksida dan air dan dibantu sinar matahari. Glukosa dipakai tumbuhan sebagai sumber energi,
dan oksigen dilepas ke atmosfer lewat stomata. Tapi sebelum teman-teman mikir untuk berjemur di luar di bawah sinar matahari sambil minum soda dan disiram air, perlu diingat bahwa fotosintesis itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil di dalam sel-selnya. Kita manusia nggak punya, jadi mau berjemur seberapa lama pun juga yang ada kita gosong, bukannya ngasilin oksigen. Jadi pohon-pohon, tanaman-tanaman hias di sekitar kita, bahkan fitoplankton di danau dan laut mesti disayang-sayang tuh, karena merekalah yang nyediain oksigen di udara yang kita hirup ini. Nah, teman-teman kan udah dapat ilmu lebih banyak tentang reaksi kimia nih. Sekarang saatnya teman-teman tantang diri sendiri dengan jawab pertanyaan-pertanyaan di layar. Pertanyaan pertama, apa hubungan antara reaksi kimia dan perubahan kimia? Pertanyaan kedua, setujukah kamu jika ada yang berpendapat bahwa tubuh manusia merupakan sebuah reaktor kimia? Mengapa? Teman-teman, kita udah sampai di akhir episode hari ini nih. Sebelum kita udahan, yuk kita rangkum dulu apa yang udah kita pelajari dalam 3 poin penting. Poin pertama, reaksi kimia adalah proses perubahan satu atau lebih zat menjadi satu atau lebih zat yang berbeda. Poin kedua, proses reaksi kimia selalu melibatkan perubahan susunan atom yang terdapat dalam reaktan. Poin ketiga, berdasarkan interaksi antar atom, reaksi kimia dikelompokkan menjadi 4 jenis: sintesis, dekomposisi, pertukaran tunggal, dan pertukaran ganda. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, mengapa roti yang baru dipanggang baunya enak? Karena pada suhu tinggi, beberapa molekul dalam adonan roti mengalami dekomposisi dan bereaksi dengan molekul-molekul lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode hari ini ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jadi, tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitarmu. Bye-bye!